Apa aja ya kita kendalanya ya? Putra petir paling. Itu Gundala, Gundala. Ladies and gentlemen. Sebetulnya sih ini ide sama-sama ya. Cuma mungkin ide awalnya sih dari Tompi justru karena kita memang lagi nyari director. Lalu kita nyari director kira-kira yang cocok untuk bikinin film kita berdua nih siapa ya gitu. Karena kita ya pengen lah karena kita belum pernah main film berdua nih selama ini. Vincent sendiri, gue sendiri. Jadi kepikiran aja yuk kita buat cerita sendiri yuk. Tapi ya directornya siapa ya? Sampai akhirnya nyari-nyari ketemu director siapa belum cocok. Akhirnya Tompi menawarkan satu cerita yang menurut kita wah ini keren nih kalau di sama-sama kita bangun gitu. Berangkat dari situ berkembang idenya dari dunia televisi yang sangat akrab dengan kita gitu. Gue kan sekarang udah punya anak nih. Kalau ngeliat tayangan televisi yang kayaknya kurang berkenan kok kayaknya aduh anak gue nanti akan seperti apa ya gitu. Nanti pertontonannya seperti apa. Sedangkan televisi yang mungkin banyak memberikan acara-acara bagus dan baru dan mungkin lebih mendidik nggak ditonton. Jadi dari situlah kita berasa jadi kendaraan ya itulah Vincent atau Ya jadi pakaiannya lagi ya. Jadi pakaian dari cerita yang ingin kita sampaikan. awal Tompi menawarkan ide cerita ini, gue develop sama Vincent sama Tompi, kita ketemuan, kita cari skrip siapa yang akan garap skripnya, skenario siapa, akhirnya kepilihlah Imam Darto, yang gue rasa ternyata cukup sevisi sama kita dengan cerita dunia pertelevisian ini. Terus ya udah dari situ berkembang, kita cari kru-krunya siapa, ya kendala mah pasti banyak ya namanya membuat suatu produksi, pasti adalah kendala ya entah apa aja ya kita kendalanya ya. Putra petir paling. Itu Gundala. Enggak, tapi kendala-kendala yang sangat-sangat berarti sih nggak ada ya. Ya alhamdulillahnya kendala-kendala minor gitu. Ya kendala-kendala yang normal dalam sebuah produksi. Karena ini kan timnya juga bisa dibilang semua baru, fresh. Anak-anak tim kameramen semua itu dari Jogja, anak-anak Jogja pertama kali membuat film layar lebar. Tompi pun pertama kali sebagai seorang sutradara. Gua pertama kali main sama Desta dan juga berperan sebagai pemeran utama. Nggak pernah gitu. Desta mungkin sering jadi pemeran utama, gue nggak pernah jadi pemeran utama, biasa sidekick gitu. Ya kendala-kendala kayak gitu aja sih. Basic utama dari film ini adalah persahabatan sih, friendship ya. Jadi dimana kita bersahabat dari kecil sampai akhirnya ya di film ini entah kita akhirnya berhasil atau tidak menjadi seorang apa masuk TV. Cuma yang pesan disampaikan adalah friendship sama itu dia tadi dunia pertelevisian yang apakah kita memang yang menodai TV atau TV yang menodai kita, karena ya jumlah penonton televisi mungkin sekarang tergerus dengan nama digital kan. Kalau orang udah masuk ke TV gitu ya, kita bisa lihat cowok-cowok tuh kelihatannya kok manis-manis banget gitu. Dan sekarang juga kan trennya ketika K-pop merajai dunia, kita bisa ngelihat mereka tuh nggak, wih ganteng ya enggak, tapi ih manis-manis ya gitu. Iya kan? Ya, setuju nggak kalian kalau kalian ngelihat artis-artis K-pop gitu yang cakep-cakep, ih gila nih cowok-cowok manis-manis banget ya. Itu yang pengen diangkat bahwa di dunia hiburan pria-pria ini akan bisa terlihat sangat manis gitu. Itu yang diangkat sebenarnya. Behind the scene dari sebuah pertelevisian kan juga menarik untuk jadi cerita gitu. Itu ini dari situ sih. Tapi kalau untuk inspirasi mungkin pertanyaan Masnya, apakah dengan apa yang terjadi dan diomongkan orang-orang soal net hari ini gitu ya, itu yang kita angkat jadi inspirasi? Sangat-sangat tidak gitu. Sebetulnya sama ya, karena kita tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang yang masuk TV. Enggak sih, karena kita hanya berangkat dari seniman IKJ. Kita sekolah di Institut Kesenian Jakarta. Kita berkarya, kita mengutamakan karya sebetulnya. Jadi kita nggak mikirin mau masuk TV, mau terkenal atau apa, nggak pernah. Kita hanya berkarya, kita bermusik, waktu itu kita ngeband, kita berkarya menghasilkan album, jadi terkenal itu adalah bonus. Kalau di film ini justru memang mereka pengen terkenal dari awal mereka lahir, bahkan dari kecil mereka bermimpi untuk masuk TV, udah itu. Jadi itu yang mau diangkat. Kalau dari kita sih sangat berbeda sekali dengan kita ya, karena kita sih dulu awalnya nggak pengen masuk TV, nggak pengen terkenal, memang kita hanya pengen berkarya aja. Walaupun teman-teman itu kita calling memang sesuai kebutuhan ya, jadi memang waktu itu kita butuh peran tamu di acara talk show, kira-kira
yang menarik untuk diangkat tuh apa ya gitu. Jadi semua dipanggil sesuai dengan kebutuhan. Tora dipanggil dengan sesuai kebutuhan. Kita juga ada Glenn Fredly, ada Najwa Shihab bahkan, jadi ya teman-teman semua sih, jadi ya senang aja. Bahwa apa yang kita hadirkan dan juga kita minta tolong untuk bermain di film ini adalah sesuai dengan kebutuhan skrip yang dilihat siapa yang ini. Oh ini aja kebetulan memang lingkungannya ya lingkungan teman-teman semua gitu. Dan kebutuhannya pas. Bahkan gue pikir lu buat film ya udah buat film, produksi kelar, abis itu post pro, jadi tayang gitu ya. Ternyata banyak banget ya proses yang dilalui ya. Jadi yang buat gue jadi belajar aja gimana caranya film dari awal kita develop skrip sampai milih pemain sampai akhirnya masuk sensor, masuk ya berbagai macam hal lah, promo semuanya. Ini bisa buat gue kapok sebetulnya. Ini gue nggak tidur 2 hari. Tapi ya menyenangkan sih karena gue jadi banyak belajar sesuatu hal yang baru karena ini ya menyenangkan sih. Gue sangat suka dengan tantangan dengan dunia yang baru. Ya kalau namanya kita manusia sih kalau diturutin mah nggak akan pernah puas ya. Tapi so far gue bekerja sama dengan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya kayak Tompi. Terus juga kita punya editor kayak David Lukmansyah. Jadi orang-orang hebat inilah yang menurut gue juga banyak belajar dari mereka lah gitu. Juga dari Ki Leonardi, jadi untuk soal musik dan sound, untuk mixing juga. Gue rasa prosesnya itu yang gue nikmatin banget sih sampai akhirnya hasilnya ya wow. Satu hal yang sangat memuaskan dari Tompi, ini karya pertamanya. Dan dia selalu berbekal bahwa oke, film komedi, tapi film komedi bukan berarti gambarnya ya sudah begitu aja gitu. Jadi dia sangat-sangat memikirkan apa ya sinematografinya, bisa dilihat di trailernya. Mungkin kalau udah pada lihat trailernya, di situ memang gambarnya, warnanya, pengambilan angle-nya dan lain-lain memang kalau gue sih sangat puas ya. Jadi bekal fotografinya itu sangat-sangat digunakan walaupun tanpa menghilangkan kaidah-kaidah penyutradaraan lainnya gitu, dari acting, dari lain-lainnya gitu, detail-detail sampai detail-detail pakaian gitu, semua sangat dipikirkan oleh Tompi. Ini karya bersama, mencoba untuk menghadirkan sesuatu yang lain, mencoba membuat film yang selama ini didominasi oleh stand up comedian. Di sini tidak ada sebuah film yang menghadirkan begitu banyak soundtrack musisi-musisi indie yang mungkin belum terdengar oleh lebih banyak lagi masyarakat Indonesia. Ini film yang sangat mengangkat persahabatan. Mungkin gua sama Desta 27 tahun lebih berkecimpung di dunia entertainment, di film, sampai akhirnya punya film berdua. Ini adalah sebuah film yang ingin mengangkat mimpi, bahwa semua orang bisa bermimpi mencapai cita-cita lo gitu. Pada akhirnya lo akan nyaman di hidup ini dengan berkarya dengan apa yang lo punya, apa yang lo bisa, dan jadi diri lo sendiri. Vincent ini orangnya moody, wah keren ya, perfeksionis, dan dia ini orangnya smart, perfeksionis, dan moody. Itu yang bagus bro. Desta ini hard workers, pekerja keras, pekerja keras, ngeyel dengan apa yang dimaui. Ya kayak ini adalah sebuah bentuk kengeyelannya dia, film ini. Gimana dia ngeyel banget, gue pengen buat film dan harus jadi, dan akhirnya jadi ya, kengeyelan yang positif. Satu lagi adalah ya banyak orang nggak tahu kalau dia ini jenius sebenarnya gitu. Cuman bungkusan yang dikasih lihat di televisi itu adalah sebuah kejeniusan yang pada akhirnya terlalu jenius kan gitu. Orang terlalu jenius akhirnya jadi kayak orang goblok gitu. Iya, tipis. Halo, saya Desta. Saya Vincent. Pretty Boys hadir di bioskop kesayangan Anda tanggal 19 September 2019. Silakan kalau mau nonton ya. Ya, ayo nonton lah. Ya. Kalau nonton juga nggak apa-apa sih. Iya. Cuma nonton lah, kita Ayo, buat sekali ayo dong, nonton. tolonglah, Ya. please ya.